surat-surat Al-Quran. Tujuannya supaya si Ninis ini punya pertahanan diri ketika Sukmanya itu dirasuki oleh sosok perempuan yang ternyata jahat itu. Ninis pun sekuat tenaga melafalkan istighfar, zikir, dan juga beberapa ayat suci Al-Quran sebisa mungkin. Dan setiap kali Ninis ini berusaha membaca surat-surat tersebut, wah, entah kenapa suara si Ninis ini mendadak hilang. Jadi setiap kali aku mau berdoa, ngomong itu enggak bisa aku. Tapi kalau mau ngomong biasa bisa aku. Tapi misalnya mau bilang Al-Fatihah, enggak bisa, Wak. Tidak bisa dia mengeluarkan suara apapun gitu, ha. Suara yang mendadak hilang itu kan jadi bikin si Ninis semakin ketakutan lah ya kan, Wak. Tapi bagusnya si Ninis ini, Wak, dengan sisa-sisa keberanian yang dia punya, Ninis berusaha merapalkan doa-doa tersebut di dalam hati hingga dia berhasil menguasai dirinya sendiri dan baru bisa sadar dari kerasukannya kayak gitu. Dan setelah berkali-kali kerasukan selama 7 hari, Wak, Ninis pun akhirnya betul-betul bisa pulih. Ninis yang penasaran dengan kejanggalan yang terjadi pada dirinya pun akhirnya bertanya lah sama mamanya, "Ma, aku selama 7 hari kemarin tuh kenapa sih, Mak? Kenapa setiap kali aku bangun badan aku sakit semua?" kata dia kan. Nah, disitulah Wak, mamanya si Ninis ini baru cerita kalau ternyata waktu mamanya menjemput Ninis pulang dari acara pentas seni itu aru-aru, Wak. Auranya si Ninis udah beda kali katanya, Wak. Mamanya merasa bahwa pada saat itu yang pulang sama dia itu ya bukan Ninis anaknya, melainkan sosok lain yang sudah merasuki si Ninis, Wak. Dan meskipun memang sudah mulai curiga dari awal tuh, mamanya si Ninis ini masih berusaha untuk menepis pikiran tersebut dengan meyakinkan dirinya bahwa udahlah, enggak, ini cuma halusinasi aku aja, Ninis baik-baik aja kok gitu. Tapi semenjak kejadian si Ninis ini pingsan sebelum wudhu tuh, barulah mamanya menyadari bahwa Ninis memang sudah dirasuki oleh sosok penari. Dan di momen ketika si Ninis ini kesurupan, Wak, kadang-kadang keluarga itu melihat wajahnya si Ninis ini berubah jadi kehijauan kata mereka. Dan mereka juga sering mendapati Ninis meliukkan tangan dan tubuhnya seperti sedang menari. Dan selain itu, Wak, ketika si Ninis ini lagi menari, mamanya bilang bahwa wajahnya si Ninis ini, wajah kau ya, nak, ya, jadi cantik kali, nak. Cantik bercahaya mukamu tuh, macam bukan muka anak aku. Ya muka kau memang, tapi beda gitu, cantik kau. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, Wak, ternyata yang merasuki si Ninis selama 7 hari itu adalah 2 sosok penari tadi tuh. Penari yang sama-sama cantik, yang satu pakai selendang merah, satu lagi pakai selendang hijau. Itu mereka berdua. Kalian juga pasti bertanya-tanya, kenapa si Ninis ini pula yang jadi kerasukan, Nadia? Nah, ternyata, Wak, pada saat acara pentas seni ini lagi berlangsung, kedua sosok ini katanya nggak terima si Ninis ini berhenti kayak gitu aja nyanyiin lagu X ini. Mereka mau si Ninis ini terus melanjutkan lagu X hingga mereka merasa puas. Dan mereka semakin marah lagi sama si Ninis ketika mendapati Ninis balik gitu aja di tengah asyiknya mereka berpesta. Jadi mereka tuh mau si Ninis ini kau nyanyikan dulu sampai kami puas, baru kau pergi kayak gitu. Dan semenjak kejadian itu, Ninis pun terus berusaha membentengi dirinya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wak. Dan karena Ninis ini selalu meluangkan waktu untuk berzikir, alhamdulillahnya kedua sosok tersebut tidak pernah lagi mengganggu Ninis